Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Raida dari kelas 11 IPS 2 nomor urut absen ke-16 akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Penyebuan Pearl Harbor. Jepang penyerangan Laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Lalu, pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Proses masuknya Jepang ke Indonesia, pertempuran Jepang-Belanda. Pada 11 Januari 1942, pasukan tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Dan terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Setelah bertempur satu sama lain, akhirnya pasukan Belanda menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangan pada Pulau Jawa yang merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hingga pada 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke Jepang. Pada 8 Maret 1942 dilangsungkan pertemuan di Kalijati dan disepakati bahwa Angkatan Perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal dan Letnan Jenderal Hindia Belanda yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Proses pendudukan Jepang. Jepang melakukan berbagai usaha untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Ketiga, Jepang akan memberikan kemerdekaan bertahap kepada negara-negara Asia. Keempat, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Proses pendudukan Jepang dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan Rikugun atau Angkatan Udara dan Kaigun yaitu Angkatan Laut. Pertama, wilayah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia di bawah kendali Kaigun. Wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat Singapura di bawah kendali Rikugun. Dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bawah kendali Kaigun. Adapun organisasi militer yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Ada Heiho, yaitu pasukan pembantu. Heiho ini prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Ada juga PETA, yaitu organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan pelatihan kemiliteran. Ada juga organisasi semi-militer, yaitu Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Seinendan, yaitu Barisan Pemuda, Fujinkai, yaitu Barisan Wanita, Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, yaitu Perhimpunan Kebaktian Jawa, Jibakutai, Pasukan Berani Mati, Kempetai, yaitu Barisan Polisi Rahasia, Gakukotai atau Laskar Pelajar, dan Suishintai, Barisan Pelopor. Proses pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi, yaitu selama masa pendudukan, Jepang menerapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Lalu, tanah perkebunan diganti dengan tanah pertanian, dengan ditanami padi dan jarak untuk keperluan perang Jepang. Dan membuat kantor pengelolaan pangan untuk mengatur produksi, pungutan, dan penyaluran padi, serta menentukan harga dan hasil pertanian, yaitu padi dari para penduduk. Proses pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan juga menurun, dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Dalam bidang kebudayaan, para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, yaitu lagu nasional Jepang, lalu menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan atau taiso serta seikirei. Proses pendudukan Jepang dalam bidang sosial. Ada romusa. Romusa adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang. Pada awalnya, pembentukan Romusa mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Romusa juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Ada juga Jugun Ianfu, adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Mereka dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Lanfu. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang yang diterapkan di wilayah Indonesia. Yang pertama, menghapus pengaruh kolonial barat di kalangan rakyat Indonesia. 2. Melarang semua rapat dan kegiatan politik. 3. Membentuk badan kerjasama. Keempat, mobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kelima, melakukan propaganda untuk membentuk organisasi pergerakan. Dan yang terakhir, melakukan politik dumping. Politik dumping ini menjual produk di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Pendudukan yang dilakukan Jepang di wilayah Indonesia menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional komunikasi. 2. Memberi kesempatan untuk memimpin sendiri negaranya. 3. Mendukung anti Belanda. 4. Pembentukan koperasi dengan tujuan kebaikan bersama. 5. Pembentukan strata masyarakat, yaitu RT. Dan yang terakhir, menerapkan budaya disiplin bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, dihapusnya organisasi politik dan seluruh lembaga-lembaga yang bermanfaat dari warisan Hindia Belanda. 2. Mobilisasi seluruh sumber daya. 3. Romusa. Dan 4. Standar pendidikan yang menurun. Dan yang terakhir, rakyat mendapat siksaan fisik. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.